EFOM 1770 untuk UMKM yang 500 juta free pajak sudah update ya teman-teman ya. Silahkan gunakan EFOM ini, caranya akan saya jelaskan di videoku ini. Sebelumnya juga sudah aku jelaskan di videoku ini ya, cara lapor untuk EFOM yang masih versi lama. Bagi yang sudah lapor dengan versi lama tidak perlu lapor lagi teman-teman, sudah saya tanyakan ke KPP, sudah tidak masalah, tidak perlu update lagi dengan adanya EFOM yang baru. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan tutorial serta informasi perpajakan yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, yang pertama teman-teman silahkan login ke DJP Online. Setelah login, biasanya masukkan NPWP atau NIK, kemudian kata sandi, kemudian kode keamanan. Masukkan, kemudian nanti akan muncul di tab menu informasi, biasanya seperti ini ya. Kemudian teman-teman klik lapor. Nah, ini di tab menu lapor, kemudian pilih yang EFOM PDF. Nah, setelah itu teman-teman klik tab sebelahnya buat laporan yang saya lingkarin merah. Kemudian teman-teman jika ada pertanyaan seperti ini, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih yang ya, kemudian klik EFOM ST tahunan orang pribadi formulir 1770. Ini teman-teman klik. Untuk teman-teman yang menjalankan UMKM, klik di sini ya. Klik, kemudian nanti akan terdownload ya EFOM-nya. Nah, seperti ini, ini dulu. Pilih tahunnya, ini contohnya tahun 2022, masukkan, kemudian SPT-nya normal, pembetulan 0 ya. Kemudian ini ada tulisan media pengirim token, mau kemana? Ke email atau ke nomor handphone silahkan. Ini nanti akan terkirim sesuai yang ada di profil DJP ya. Oke, contohnya ini saya pilih yang ke email, nanti akan terdownload. Nah, sebelumnya EFOM-nya ini hanya bisa dibuka menggunakan Adobe Acrobat Reader DC. Teman-teman yang punya aplikasi reader PDF yang lain, mohon untuk tidak mencoba dengan aplikasi yang lain ya. Mungkin ada yang tetap kebuka gitu, tapi saya sarankan tidak dilanjutkan, tapi silahkan coba menggunakan Adobe Acrobat Reader di sini ya. Ini tinggal klik aja, nanti akan terdownload aplikasi installernya. Nah, ini ya, pilih yang ini, saya contohkan ya, operating sistemnya Windows 10, language-nya bahasanya Inggris, kemudian pilih yang bawah teman-teman, yang reader DC 2022 003 20210 English for Windows, bukan yang 64 bit tapi yang bawah ya. Klik oke. Oke, setelah itu nanti di bawah cek nih. Nah, ini teman-teman, kalau saya ini saya uncentang ya, karena saya tidak ingin mendownload aplikasi McAfee ya. Saya udah punya software antivirus yang lain. Ini uncentang karena kalau dicentang ini berat nanti teman-teman. Kemudian download Acrobat Reader. Setelah itu nanti tinggal sudah terdownload, klik aja 2 kali, jalankan. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. Prosesnya tunggu sampai selesai. Kemudian EFOM teman-teman buka menggunakan aplikasi Adobe Acrobat Reader ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Yang muncul pertama biasanya adalah lampiran 4. Nah, ini harta dan hutang di sini teman-teman isi sesuai yang keadaan sebenarnya di tanggal per 31 Desember 2022 contohnya ya. Jadi di akhir tahun teman-teman isi sesuai realnya ya. Kemudian ini yang tulisan pembukuan atau pencatatan, teman-teman pilih yang pencatatan yang saya lingkarin merah ini. Pilih yang pencatatan. Kemudian ini geser ya ke lampiran 3. Lampiran 3 itu untuk penghasilan final. Tampilannya seperti ini. Nah, ini teman-teman kemudian scroll ke bawah ya. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Yang nomor 16 itu tadinya yang ada checklistnya itu adalah PP46 garis miring PP23. Sekarang PP23 jadi garis miring PP55 ya, penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Oke, teman-teman, ini silahkan diklik saja ya. Centangannya ini diklik. Kembali ke atas, tombol ini diklik ya. Kemudian tampilannya seperti ini, seperti yang sebelumnya. Nah, saya tunjukkan bedanya ya. Ini saya klik Januari, contohkan isi alamatnya ya, kemudian peredaran bruto misalkan
Januari itu sekian, nah 20 juta gitu ya. Gitu. Kalau dulu itu terisi 0,5 kali 20 juta. Nah, sekarang kita bisa isi 0 karena masih di bawah 500 juta. Jadi kita isikan 0 ya, teman-teman ya. Oke. Saya contohkan lagi. Sebentar. Nah, ini saya kalau dulu kan ini harusnya kan munculnya 100.000 ya. Nah, sekarang bisa kita isi 0. Oke. Kita tambahkan ya contohnya ya. Kemudian saya masukkan NPWP, kemudian masukkan masanya, kemudian alamat ya. Alamatnya diisi yang lengkap ya, ini contoh ya teman-teman ya. Misalkan di Februari ini 480 juta. Totalnya kan masih ini, jadi saya isi 0 lagi ya. Kemudian masa Maret. Nah, Maret alamatnya isi, kemudian contohnya peredaran brutonya Maret ini 100 juta ya. Sudah di atas 500 juta nih. Nah, ini kita isi 0,5% kali 100 juta. Nilainya adalah 500.000 ya. Oke. Kemudian saya isi lagi. Masa April. Sebentar, masa April. Kemudian alamat. Kemudian misalkan omsetnya 100 juta lagi ya. Nah, ini PPh-nya juga sama. Sudah ada PPh-nya 0,5% kali omset. Nah, begitu untuk selanjutnya ya. Kemudian centang yang bawah ini klik ya, teman-teman. Nah, nanti akan muncul di sini. Omsetnya adalah 700, tetapi PPh-nya bukan 0,5 kali 700, tapi PPh-nya adalah 0,5 kali seluruh omset setelah dikurangi 500 juta. Nah, begini caranya teman-teman ya. Di form yang baru seperti ini caranya. Kemudian klik selanjutnya kita ke lampiran 2. Lampiran 2 ini kalau teman-teman yang menjalankan UMKM juga bekerja di suatu tempat sehingga mendapatkan bukti potong. Tapi kalau memang tidak ada, memang murni UMKM, teman-teman skip aja, klik selanjutnya. Ini lampiran 1. Ini juga lewat aja ya. Kemudian ini lampiran 1 yang bagian 2, halaman 2. Ini juga teman-teman skip aja kalau yang memang UMKM ya. Nah, ini udah diinduk nih. Di induk ini yang merah harus wajib diisi. Ini nomor telepon, teman-teman isi ya. Teman-teman isi. Kemudian tanggal dibuatnya SPT. Silahkan diisi juga karena kalau nggak diisi ini tidak bisa ke proses selanjutnya. Nah, ini halaman terakhir. Di halaman ini silahkan teman-teman upload atau lampirkan ya rekapitulasi dari omset perhitungannya ya. Teman-teman lampirkan di yang paling atas. Kemudian bukti potong itu kalau teman-teman juga bekerja ya, dapat bukti potong dari perusahaan. Kemudian yang paling bawah itu bukti store-nya teman-teman PDF kan jadi satu, isikan di yang paling bawah itu teman-teman ya. Nah, ini langkah terakhirnya adalah masukkan kode verifikasi. Kode verifikasi ini yang dikirim ke email atau ke nomor HP. Tadi saya contohkan lewat email, berarti nanti di email ada. Tinggal teman-teman masukkan. Setelah itu klik submit. Nah, prosesnya sudah selesai teman-teman. Jadi memang sangat simpel untuk membuat laporan SPT tahunan untuk UMKM. Nanti setelah teman-teman submit berhasil, teman-teman akan dapat bukti sudah melapor itu melalui email juga. Dapat BPE ya, bukti penerimaan elektroniknya itu di email. Begitu, sudah selesai teman-teman. Teman-teman sudah melakukan kewajiban pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi yang menjalankan usaha kecil menengah UMKM ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.